Perkenalkan, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ashraf Alfian Barik. Kali ini saya akan menjelaskan tentang video studi Quran dan Hadis dengan judul The Quran in Manuscript and Print. Lanjut. Di sini dimulai dengan writing a talk not very widespread in pre-Islamic time was well known among the Arabs. Di sini dijelaskan menulis meskipun tidak tersebar luas di masa pra-Islam sebenarnya sudah dikenal baik di kalangan bangsa Arab. Nah, mari kita bedah kalimat pertama ini secara mendalam. Penulis Ahmad von Denver membuka bab ini dengan sebuah fakta sejarah yang sangat krusial. Dia bilang, writing a talk not very widespread was well known. Kenapa poin ini harus kita garis bawahi? Karena seringkali ada mix konsepsi atau salah paham yang menganggap bangsa Arab sebelum Islam itu adalah bangsa yang primitif atau buta huruf secara total. Karena sering disebut sebagai kaum ummi, padahal faktanya tidak sesederhana itu. Pertama, secara infrastruktur, bangsa Arab itu sudah kenal tulisan. Menulis itu bukan teknologi baru bagi mereka. Mereka sudah banyak aksara, mereka juga sudah tahu cara mencatat, tapi yang unik adalah budaya dan mentalitasnya. Bangsa Arab pra-Islam itu adalah bangsa yang mabuk sastra lisan. Mereka sangat bangga dengan kekuatan hafalan. Bagi mereka, otak adalah perpustakaan terbaik. Kalau ada orang yang harus menulis sesuatu untuk menghafal, itu malah dianggapnya punya memori yang lemah. Kedua, lalu kapan mereka menulis? Tulisan itu mereka gunakan untuk hal-hal yang sifatnya fungsional dan administratif. Misalnya, para pedagang Quraisy yang bolak-balik ke Syam dan Yaman, mereka mencatat transaksi dagang mereka. Ada juga puisi-puisi terbaik yang disebut mu'allaqat, yang konon ditulis dengan tinta emas dan digadung di Ka'bah sebagai bentuk apresiasi tertinggi. Jadi tulis menulis itu adalah instrumen cadangan, sementara hafalan adalah instrumen utama. Ketiga, apa hubungannya dengan Al-Quran? Ini yang paling penting untuk video kita kali ini. Fakta bahwa menulis itu sudah well known atau bisa disebut dikenal baik ya, membuktikan bahwa Al-Quran sejak awal turun tidak hanya dijaga lewat ingatan para sahabat, tapi juga sudah siap untuk dicatat secara fisik. Begitu wahyu turun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya menyuruh sahabat menghafal, tapi beliau punya tim sekretaris wahyu. Kenapa? Karena instrumen tulisannya memang sudah ada dan sudah dikenal. Jadi Al-Quran itu dari hari pertama sudah dikawal oleh dua benteng sekaligus, benteng hafalan yang sangat kuat dan benteng tulisan yang sudah mapan teknologinya. Jadi kalimat ini sebenarnya mau dibilang kalau pondasi autentisitas Al-Quran secara tertulis itu sudah punya akar sejarah yang kuat, bahkan sebelum Islam menyempurnakan tata cara penulisannya. Lanjut, mungkin di sini ada the script used in the 7th century during the lifetime of the Prophet Muhammad consisted of very basic symbol which expressed only the consonantal structure of a word and even that with much ambiguity. Ini bisa saya terjemahkan, aksara yang digunakan pada abad ke-7 yaitu selama masa hidup Nabi Muhammad terdiri dari simbol-simbol yang sangat mendasar yang hanya mengekspresikan struktur konsonan dari suatu kata, dan bahkan itu pun dengan banyak ambiguitas atau ketidakjelasan. Nah, poin ini adalah bagian yang paling krusial untuk kita pahami. Ahmad von Denver menjelaskan bahwa pada abad ke-7 saat wahyu Al-Quran turun, sistem tulisan Arab itu masih sangat primitif dan minimalis. Pertama, apa yang dimaksud dengan konsonantal struktur? Maksudnya begini, tulisan Arab zaman dulu itu cuma kerangka konsonannya saja. Kalau kita analogikan ke bahasa Indonesia, bayangkan kalau kalian mau nulis kata buku, tapi yang kalian tulis cuma huruf B dan K.
Nah, huruf B dan K itu bisa jadi buku, bisa jadi baka, bisa jadi beku, atau bahkan jadi baki. Di bahasa Arab zaman Nabi belum ada yang namanya huruf vokal A, I, U, E, O atau harokat. Jadi teks yang tertulis di pelepah kurma atau tulang unta saat itu benar-benar cuma tulang punggung atau kata-katanya saja. Kedua masalah, match ambiguity atau ambiguitas yang tinggi. Kenapa disebut sangat ambigu? Karena selain gak ada vokalnya, tulisan saat itu juga belum mengenal titik. Huruf ba, ta, sa itu bentuknya identik, cuma lengkungannya saja. Jadi satu simbol garis melengkung itu bisa punya banyak kemungkinan bunyi. Secara logika, manusia teks seperti ini mustahil bisa dibaca dengan benar. Kalau kita nggak punya referensi lain, inilah letak keajaibannya. Al-Quran tidak diturunkan dalam bentuk buku yang sudah rapi, tapi diturunkan dengan suara dan hafalan. Ketiga, kesimpulan besarnya Ahmad van Denver ingin menekankan bahwa teks bukan satu-satunya penjaga Al-Quran, karena teksnya sendiri saat itu sangat ambigu. Maka penjaga utamanya adalah hafalan. Jadi para sahabat itu melihat tulisan yang ambigu tadi bukan sebagai sumber utama untuk belajar, tapi cuma sebagai alat pengingat atas apa yang sudah mereka hafal dari lisan Nabi Muhammad SAW. Ini membuktikan bahwa Al-Quran itu terjaga secara berlapis. Ada catatan fisiknya, tapi nyawanya ada pada hafalan yang mutawatir. Kalau cuma ngandelin teks pada abad ke-7 tanpa bimbingan guru atau hafalan, gak akan ada satu orang pun yang bisa baca Al-Quran dengan benar hari ini. Lanjut ke today letters such as bata saya are easily distinguished by point. This was not so in the early days, and all these letters used to be written simply and straight line. Ya, di sini akan saya terjemahkan. Sementara saat ini huruf-huruf seperti bata saya mudah dibedakan dengan titik-titik. Hal ini tidak terjadi pada masa-masa awal, dan semua huruf tersebut dulunya ditulis hanya sebagai garis lurus. Nah, mari kita bedah kalimat ini pelan-pelan. Di sini Ahmad van Denver memberikan contoh yang sangat spesifik dan teknis tentang apa yang ia sebut ambiguitas tadi. Pertama, perbedaan zaman dulu dan sekarang. Saat kita belajar ngaji sekarang, kita sangat terbantu dengan titik. Huruf ba titiknya 1 di bawah, ta titiknya 2 di atas, sa titiknya 3 di atas, nun titiknya 1 di atas, dan ya titiknya di bawah. Secara visual, otak kita langsung bisa membedakan kelima huruf itu dalam sekejap karena ada titiknya. Tapi penulis menekankan, this was not so only the early days. Di zaman awal Islam, semua huruf yang saya sebutkan tadi itu ditulis simply as a straight line, alias cuma satu gundukan garis lurus. Jadi kalau kita lihat naskah Al-Quran pada abad ke-7, kita cuma bakal lihat deretan gundukan garis yang sama persis bentuknya. Kedua, bayangkan tingkat kesulitannya. Saya kasih contoh nyata buat kalian. Misalnya ada satu kata yang terdiri dari 3 gundukan garis lurus tanpa titik. Kata itu bisa jadi puluhan kemungkinan. Bisa jadi baitun, bisa jadi nabiyun, bisa jadi tubina. Bentuk tulisannya sama, tapi artinya bumi dan langit bedanya. Inilah alasan kenapa para orientalis barat sering bingung. Gimana bisa teks yang seambigu ini tidak berubah maknanya selama ribuan tahun? Jawabannya balik lagi ke poin sebelumnya, karena Al-Quran adalah tradisi lisan. Ketiga, filtrasi hafalan. Sahabat Nabi itu bukan membaca tulisan, tapi mereka mencocokkan hafalan mereka dengan tulisan tersebut. Tulisan itu cuma berfungsi sebagai skeletal text atau rangka tulang. Isinya dagingnya dan rohnya ada di hafalan mereka yang didapat langsung dari Rasulullah. Jadi kalau ada orang yang gak hafal terus coba-coba baca mushaf zaman itu, dia pasti bakal tersesat. Ini membuktikan bahwa dari awal Allah mendesain Al-Quran untuk dijaga oleh manusia, bukan sekadar dijaga oleh kertas. Tulisan hanyalah saksi bisu, sementara hafalan adalah saksi yang hidup.
Bisa langsung dilanjut di from this very basic system of writing, there developed over the age various types of script such as Kufi, Maghribi, Nas, which spread all over the world. Di sini akan saya terjemahkan. Dari sistem penulisan yang sangat mendasar ini, selama berabad-abad berkembang sebagai jenis aksara seperti Kufi, Maghribi, Nas, dan lain-lain yang menyebar ke seluruh dunia. Penuhan percetakan di kemudian hari dengan jenis huruf yang terstandarisasi telah terkontribusi pada formalisasi penulisan tersebut. Nah, di sini penulis ingin menunjukkan bahwa Al-Quran itu mendorong lahirnya peradaban seni tulis yang luar biasa. Pertama, evolusi estetika. Awalnya tulisan Arab itu cuma fungsional, tapi karena rasa cinta umat Islam kepada Al-Quran, mereka ingin memperindah tulisan firman Tuhan ini. Akhirnya muncul berbagai karya atau khot. Ada kufi yang bentuknya kotak-kotak tegas dan kaku, biasanya kita lihat di bangunan atau mushaf yang paling kuno. Ada Maghribi yang berkembang di Afrika Utara dengan lengkungan yang unik. Dan yang paling populer sekarang adalah Nas. Gaya tulisan yang paling enak dibaca dan paling banyak dipakai di mushaf cetakan modern. Kedua, peran teknologi cetak. Dulu semua Al-Quran itu ditulis tangan oleh kaligrafer. Tapi begitu teknologi cetak ditemukan, tulisan-tulisan ini diformalisasi. Artinya ada standarisasi bentuk huruf agar semua orang di seluruh dunia punya acuan yang sama. Ini membantu menjaga agar tidak ada satu huruf pun yang melenceng bentuknya. Lanjut mungkin di however, as far as the actual script of the Quran is concerned, there were two important steps which brought about the form in which we have the Quranic text and it is today. These were the introduction of following marks, diacritical marks. Di terjemahannya sejauh ini menyangkut aksara Al-Quran yang sebenarnya ada dua langkah penting yang menghasilkan bentuk teks Al-Quran seperti yang kita miliki saat ini. Langkah-langkah berikut adalah pengenalan tanda vokal dan tanda diakritik. Narasi penjelasan ini ada di yang paling vital dari seluruh bab ini. Di sini, oh iya ya, ini adalah poin yang paling vital dari seluruh bab ini. Penulis menegaskan bahwa meskipun gaya tulisannya berubah-ubah, ada dua revolusi teknis yang bikin Al-Quran jadi bisa dibaca oleh kita manusia biasa, bukan cuma oleh para penghafal pakar. Langkah pertama, tashil. Ini adalah pemberian tanda vokal atau yang sering kita sebut sekarang harokat. Tanpa ini kita nggak tahu cara baca kata itu secara tajwid dan benar. Bayangkan kita disuruh baca teks KTB tanpa tashil, kita nggak tahu itu kataba, kutuba, atau yang lainnya. Tashil lah yang datang menyelamatkan pengucapan kita. Langkah kedua, ijam. Ini adalah pemberian titik pada huruf. Seperti yang saya bahas tadi, huruf ba, ta, sa itu dulunya sama bentuknya. Ijam inilah yang memberikan identitas pada masing-masing huruf. Kesimpulan untuk yang tadi saya bacakan, teks Al-Quran yang ada di depan mata kita sekarang bukan tiba-tiba muncul begitu saja. Itu adalah hasil evolusi panjang. Allah menjaga Al-Quran bukan cuma lewat hafalan, tapi juga lewat para ulama yang jenius menciptakan sistem tashil dan ijam ini. Tanpa dua hal ini, Al-Quran akan tetap menjadi tulisan rahasia yang cuma bisa dibaca oleh segelintir orang Arab saja. Oke, lanjut ke tashil is the name for the sign indicating the vowels in Arabic script. They were apparently unknown in pre-Islamic times. This sign helped to determine the correct pronunciation of the word and to avoid mistake.
Di sini dijelaskan tashil adalah nama bagi tanda-tanda yang menunjukkan huruf vokal dalam aksara Arab. Tanda-tanda ini tampaknya tidak dikenal pada masa pra-Islam. Tanda-tanda ini membantu menentukan pengucapan kata yang benar dan untuk menghindari kesalahan. Oke, sekarang kita bedah apa itu tashil. Kalau bahasa kita sekarang, tashil itu adalah harokat yang tadi sudah saya katakan. Tashil sebagai improvisasi inovasi pasca Islam. Penulis menyebutkan kalau di zaman pra-Islam tanda vokal ini atau unknown atau tidak dikenal. Kenapa? Balik lagi ke poin awal tadi, karena orang Arab asli itu sudah punya insting bahasa yang kuat. Mereka nggak butuh tanda A I U buat baca tulisan mereka sendiri. Ibarat kita baca SMS yang singkatannya parah, tapi kita tetap tahu bacanya karena itu bahasa kita. Tapi masalahnya muncul saat Al-Quran mulai dipelajari oleh dunia internasional. Kedua fungsi vital menentukan pengucapan atau yang bisa kita sebut correct pronunciation. Kenapa tashil ini disebut langkah penting? Karena dalam bahasa Arab, satu kata kalau harokatnya berubah, maknanya bisa berubah. Contoh paling simpel kata KTB. Kalau dikasih tashil fata, maka semua jadi kataba. Artinya telah menulis. Dia telah menulis. Kalau harokatnya digantikan kutiba, artinya berubah menjadi telah diwajibkan. Kalau dibaca kutub, artinya jadi buku-buku. Bayangkan kalau dalam Al-Quran gak ada tashilnya, orang bisa salah menafsirkan perintah Tuhan menjadi sekadar berita atau sebaliknya. Ketiga, menghindari kesalahan. Tashil diciptakan bukan untuk memperumit, tapi untuk memproteksi penulis. Penulis menekankan bahwa kehadiran tanda vokal ini adalah solusi teknis agar tidak terjadi kesalahan baca. Tanpa tashil, kesucian Al-Quran terancam oleh lidah-lidah yang bukan Arab asli atau orang Arab yang sudah jauh dari sastra aslinya. Keempat, proses evolusinya. Di paragraf selanjutnya akan dijelaskan bahwa tashil ini awalnya cuma berupa titik-titik berwarna sebelum akhirnya menjadi bentuk garis miring dan lengkungan yang kita kenal. Sekarang ini menunjukkan bahwa umat Islam sangat serius menjaga Al-Quran sampai ke detail bunyi terkecilnya. Ayo lanjut ke example by Baitun. When more and more Muslim of non-Arab origin and also many ignorant Arab, Yaqut report in his book Irshad that Al-Hajjaj bin Yusuf himself on Cherit Ahabba in 924 wrongly as Ahabu Sigidiki 111 124 not 6 studied the Quran for faulty pronunciation and wrong readings began to increase. It is related that at the time of Dual D 69 H or 60 30 60 100 and 38, someone in Basra read the following ayah from the Quran in faulty way, which changed the meaning completely. Ya, jadi sini dijelaskan ada contoh BYT menjadi Baitun. Tanpa harokat, tulisan BYT itu cuma deretan konsonan. Orang bisa saja baca buyut, bisa baca Baitun. Nah, poin pentingnya di sini adalah fenomena sosial. Islam berkembang pesat, wilayahnya sampai ke Persia, Afrika, dan Asia. Banyak orang yang baru masuk Islam ini tidak punya insting bahasa Arab. Bahkan banyak orang Arab sendiri yang mulai awam karena bahasa mereka sudah tercampur dengan dialek luar.
Akibatnya apa? Terjadi faulty pronunciation atau salah salah urat dalam pengucapan. Dan ini bahaya banget kalau terjadi pada kitab suci. Bisa dilanjut pada ini. Dan di sini juga dijelaskan, pernah dikisahkan bahwa ada pada masa Dual, seseorang di Basra membaca ayat Al-Quran berikut dengan cara yang salah, yang mengubah maknanya secara total, yang harusnya bahwa Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrik, tapi malah dibaca menjadi bahwa Allah berlepas diri dari orang-orang musyrik dan berlepas diri juga dari Rasulnya. Di bagian ini yang paling merinding sekaligus sedih dalam sejarah mushaf. Coba kalian bayangkan kejadiannya di Basro pada masa Abu Al-Aswad Al-Adwali. Ada orang yang salah baca harokat di surat At-Taubah ayat 3. Secara teknis, kata kuncinya ada pada kata Rasul. Harusnya dibaca Rasuluhu dengan harokat domah di akhir. Artinya Allah dan Rasulnya keduanya berlepas diri dari janji dengan kaum musyrik. Tapi orang ini baca Rasulihi dengan harokat kasroh di akhir. Dampaknya secara makna, gara-gara ganti harokat jadi kasroh, secara tata bahasa kata Rasul itu jadi ikut ke kata musyrikin. Jadi artinya berubah total. Allah berlepas diri dari kaum musyrik dan Allah juga berlepas diri dari Rasulnya sendiri. Ini fatal banget. Masa Allah berlepas diri dari utusannya sendiri? Ini adalah kesalahan akidah. Gara-gara satu kesalahan harokat, begitu mendengar kesalahan ini, Abu Al-Aswad Al-Duali langsung merasa terpukul. Dia sadar kalau Al-Quran tidak segera dikasih tanda vokal, maka pesan asli Al-Quran bisa merusak di tangan orang-orang yang tidak paham bahasa Arab. Inilah momen sejarah yang memicu para ulama untuk menciptakan sistem titik merah supaya lidah manusia tidak lagi terpleset saat membaca firman Allah. Jadi, tasil itu bukan cuma soal cara baca, tapi soal menyelamatkan akidah umat. Di sini lanjut langsung ke the mistake occurred through wrongly reading Rasulihi in place of Rasuluhu, which could not be distinguished from the written text because there were no sign or a chance indicating the correct pronunciation. Unless someone had memorized the correct version, he called out of ignorance easily commit such mistake. Nah, di sini saya akan terjemahkan kesalahan tersebut terjadi karena salah membaca Rasulihi sebagai pengganti Rasuluhu, yang mana tidak dapat dibedakan dari teks tertulis karena tidak ada tanda atau aksen yang menunjukkan pengucapan yang benar. Kecuali seseorang telah menghafal versi yang benar, ia bisa saja melakukan kesalahan tersebut karena ketidaktahuan. Nah, mari kita tarik nafas dalam-dalam di bagian ini. Penulis menekankan satu hal yang luar biasa. Al-Quran itu aslinya adalah hafalan. Bayangkan, di zaman itu teks tulisan cuma berfungsi sebagai pengingat. Kalimat unless someone had memorized the correct version itu kuncinya. Artinya, kalau gak hafal, kita nggak bakal bisa baca teks Al-Quran zaman itu.
Teks itu bisu tanpa hafalan. Kesalahan Rasulihi dan Rasuluhu tadi membuktikan bahwa tulisan fisik manusia itu punya keterbatasan dan Allah menjaga Al-Quran lewat dada para penghafal. Jadi tulisan itu mengikuti hafalan, bukan hafalan mengikuti tulisan. Ini adalah sistem keamanan Al-Quran yang paling canggih. Langsung dilanjut ke it has been suggested that the origin of Fathah is alif, the origin of Kasra is ya, and the origin of Dhamma is waw. Hamzah was previously written as two dots. Oke, di sini terjemahkan, telah disanangkan bahwa asal usul fathah adalah huruf alif, asal usul kasrah adalah huruf ya, dan asal usul dhammah adalah huruf waw. Hamzah sebelumnya ditulis sebagai 2 titik. Nah, sekarang masuk ke bagian teknis yang paling unik. Pernah nggak kalian mikir kenapa bentuk harokat itu kayak gitu? Penulis kasih bocoran sejarahnya di sini. Fathah itu sebenarnya adalah miniatur dari huruf alif. Makanya bentuknya garis miring. Kasroh itu berasal dari huruf ya, dhammah itu bentuknya mirip banget sama huruf waw kecil. Bahkan hamzah pun dulunya cuma berupa 2 titik. Ini menunjukkan bahwa para ulama terdahulu sangat jenius. Mereka nggak asal bikin simbol, tapi mereka mengambil sari dari huruf-huruf mat untuk dijadikan tanda bunyi pendek. Ini adalah evolusi linguistik yang sangat rapi. Langsung kita ke sini. Jam to provide a letter with a diacritical point. The Arabic letters as we know them today are made up of lines and points. The letters are called jam. The ancient Arabic script did not have them, but consisted of stroke only. Nah, di sini diterjemahannya, ijam memberikan titik diakritik pada huruf-huruf Arab. Seperti yang kita kenal sekarang, terdiri dari garis dan titik. Yang terakhir disebut ijam. Aksara Arab kuno tidak memilikinya, tapi hanya terdiri dari guratan garis biasa. Nah, di sini jelaskan kita akan pindah ke revolusi kedua, ijam atau pemberian titik. Kalau tadi tashil itu soal bunyi vokal, kalau ijam ini adalah identitas huruf. Penulis bilang Arab kuno itu cuma stroke only atau guratan-guratan doang. Bayangkan betapa polosnya Al-Quran zaman dulu. Tulisan itu cuma kayak barisan ombak yang sama semua. Titik-titik inilah yang datang untuk memisahkan yang serupa. Tanpa ijam, huruf jim, ha, dan ho itu saudara kembar siam yang nggak bisa dibedain. Adanya ijam adalah bentuk kasih sayang ulama pada kita umat di masa depan, agar kita nggak pusing dan nggak salah mengidentifikasi mana huruf ba dan mana huruf nun. Jadi Al-Quran yang kita pegang sekarang adalah perpaduan antara garis, titik, dan vokal. Semuanya menyatu jadi satu mushaf yang sempurna. Lanjut the addition of diacritical point to the plain writing of strokes help to distinguish the various letters which could be easily mixed up with the dots. This word cannot be easily recognized with ijam. The letters of this word can easily be distinguished. Di terjemahannya, penambahan titik diakritik pada tulisan gundul membantu membedakan berbagai huruf yang dia bisa dengan mudah tertukar. Contoh, di buku ada contoh kata Arab tanpa titik. Kata ini tidak dapat dikenali dengan mudah. Dengan ijam atau yang disebut titik, huruf-huruf dari kata ini dapat dibedakan dengan mudah. Di sini kita akan melihat betapa pentingnya titik atau ijam ini. Penulis memberikan contoh yang sangat kuat. Bayangkan ada sebuah kata atau kalau tanpa titik, dia ya cuma garis-garis bantu yang nggak punya identitas. Di sini saya kasih contoh,
Di bahasa Arab ada huruf sin dan shin. Bentuk dasarnya sama, persis kayak sisir tanpa titik. Kita nggak akan tahu itu dibaca s atau shin atau sha. Begitu juga dengan shot dan dot. Pemberian titik ini bukan cuma soal estetika atau biar tulisan jadi bagus, tapi ini soal akurasi hukum. Bayangkan kalau dalam ayat hukum, kata yang harusnya bermakna A berubah jadi B. Cuma karena kita nggak bisa bedain hurufnya. Idgham inilah yang memberikan kepastian hukum dan kepastian bacaan bagi setiap muslim. Di sini akan lanjut ke Although the Idgham, the critical point were already known in pre-Islamic times. They were rarely used. The very early copies of the Quranic manuscript did not have the sign. They were apparently introduced into the Quranic script during the time of the fifth Umayyad Caliph Abdul Malik bin Marwan and the governorship of Al-Hajjaj in Iraq. Nah, di sini akan saya terjemahkan, meskipun jam sudah dikenal pada masa pra-Islam, mereka jarang digunakan. Salinan-salinan awal manuskrip Al-Quran tidak memiliki tanda-tanda ini. Mereka tampaknya diperkenalkan ke dalam aksara Al-Quran pada masa Khalifah Umayyah kelima, Abdul Malik bin Marwan, dan masa gubernur Al-Hajjaj di Irak. Nah, ini poin-poin sejarah yang sangat mahal harganya. Fakta menarik, ternyata orang Arab sudah tahu soal titik dari dulu, tapi mereka jarang make. Kenapa? Karena mereka ngerasa, kita kan sudah jago, gak butuh titik ini juga kita sudah paham. Tapi seiring meluasnya kekuatan Islam, Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan Gubernur Al-Hajjaj bin Yusuf menyadari satu hal, kita nggak bisa lagi ngandelin insting orang Arab. Umat Islam sudah terlalu banyak dari berbagai negara. Maka Khalifah mengambil tindakan resmi. Ini adalah intervensi negara dalam menjaga Al-Quran. Al-Hajjaj di Irak memerintahkan agar mushaf mulai diberikan titik-titik secara sistematis. Jadi standarisasi Al-Quran yang kita nikmati sekarang itu adalah hasil kerja keras kolaborasi antara ulama seperti Abu Al-Aswad Ad-Duali dan negara Khilafah Umayyah. Ini menunjukkan bahwa sejak dulu pemimpin Islam punya tanggung jawab besar menjaga keaslian Al-Quran. Dan sini akan dilanjutkan di when more and more Muslim began to read and study the Quran, some of whom did not know much of the Quran and others were of non-Arab origin. It is said of the well-known Tabil al-Duwal that was the first to introduce this point into the Quranic text. Oke, di sini dijelaskan ketika semakin banyak Muslim mulai membaca dan mempelajari Al-Quran, yang mana beberapa dari mereka tidak tahu banyak tentang Al-Quran dan yang lainnya berasal dari luar Arab, dikatakan bahwa seorang tabi'in terkenal Ad-Duali adalah orang pertama yang memperkenalkan titik-titik ini ke dalam teks Al-Quran. Poin terakhir dari bagian ini menegaskan alasan sosial di balik revolusi titik ini. Ada dua kelompok yang jadi perhatian. Orang Arab yang sudah mulai jauh dari sastra, orang non-Arab. Penulis menyebut nama Al-Duali. Dia ini seorang tabi'in. Muridnya Ali bin Abi Thalib. Dia melihat fenomena sosial di mana bahasa Arab mulai rusak karena percampuran budaya. Dialah pahlawan di balik layar yang pertama kali merumuskan sistem titik ini. Jadi kalau kalian nanti melihat naskah Al-Quran kuno yang gak ada titiknya, jangan bingung. Itu bukan karena mereka salah, tapi karena saat itu hafalannya masih murni. Titik-titik yang kita lihat sekarang adalah alat bantu yang diciptakan karena keterbatasan kita.
agar Al-Quran tetap terjaga keasliannya sampai kiamat nanti. Eh, di sini akan saya lanjut di early manuscript of the Quran were typically written on animal skin. We know that in the lifetime of the prophet, parts of the revelation were written on all kinds of materials, such as bone, animal skin, palm, ribs. The ink was prepared from shoots. Manus, ya, stop, stop. Gimana? Stop. Kayak mungkin bisa diulang lagi di sini. Early manuscript of the Quran were typically written on animal skin. We know that is the time of the lifetime of the prophet. Parts of the revelation were written on all kinds of materials such as bone, animal skin, palm ribs. The ink was prepared from shoot. Ya, di sini akan dijelaskan. eh, Coba bayangkan betapa luar biasanya perjuangan para sahabat Nabi. Al-Quran yang sekarang kita baca dengan kertas halus dan rapi, dulunya ditulis di benda-benda yang ada di alam. Penulisnya menyebutkan ada tulang, ada kulit binatang, sampai pelepah kurma. Bahkan tintanya pun sangat sederhana, terbuat dari jelaga atau sisa pembakaran kayu. Ini menunjukkan kalau Al-Quran itu tidak turun di masyarakat yang punya pabrik kertas mewah, tapi turun di masyarakat yang sangat tulus menjaga wahyu dengan apapun yang mereka miliki. Bahan-bahan organik ini membuktikan bahwa Al-Quran itu nyata dan punya sejarah fisik yang otentik sejak hari pertama. Sini juga jelaskan. Di sini akan dijelaskan. All Quranic script is compatible without any diacritical point or vowel sign as explained above. Also, there are no heading or separation between the surahs, nor any other kind of division, nor even any formal indication of the end of a verse. Scholars distinguish between two types of early writing: Kufi, which is fairly heavy and not very dense; Hijazi, which is lighter, more dense, and slightly inclined toward the right. Nah, di sini penulis mengajak kita melihat ciri dari khas mushaf kuno. Mushaf asli itu benar-benar polos, nggak ada nama surat, nggak ada garis pembatas antar surat, bahkan nggak ada nomor ayat, semuanya nyambung terus. Ada dua gaya tulisan yang disebut Kufi dan Hijazi. Gaya Hijazi itu yang paling tua, bentuknya miring ke kanan dan agak rapat. Ini adalah tulisan tangan yang lebih alami. Gaya Kufi itu lebih formal, bentuknya tegak, kotak-kotak, dan biasanya dipakai untuk mushaf yang memang sengaja dibuat untuk disimpan dalam waktu lama. Ini membuktikan bahwa sejak awal umat Islam sudah punya standar estetika dalam menuliskan firman Tuhan, meskipun bentuknya masih sangat sederhana. Mari kita lanjut ke sini. Numerous copies of the Quran were made after the time of the Prophet Muhammad, and the rightly great caliphs and the writers of these manuscripts strictly observed the orthography of the Uthmanic Quran. There are compared to the
usual Arabic spelling, some peculiarities. Here are a few of them. Only considering the letters alif, yeti, wti, by way of example. Baik. Nah, ini bagian yang paling menarik soal Rams Umani. Penulis bilang kalau para penyalin Al-Quran itu sangat disiplin. Mereka nggak berani ngerubah cara nulis Khalifah Utsman bin Affan. Meskipun cara tulis itu beda dengan bahasa Arab standar. Misalnya kita sering lihat di Al-Quran sekarang ada alif kecil di atas huruf. Seperti pada kata Maliki atau kata yang pada alif seharusnya pakai alif tapi ditulis pakai waw. Seperti kata as-sholah. Ini bukan salah tulis, tapi ini adalah kesetiaan. Para ulama ingin menjaga agar teks Al-Quran tetap sama persis dengan naskah aslinya, sampai ke detail ejaannya. Jadi, apa yang kita lihat di Al-Quran cetakan sekarang, yang tulisannya unik, itu adalah warisan langsung dari abad ke-7 yang dijaga lewat standarisasi Utsman bin Affan. Lanjut ke sini. Nah, di sini most of the early original Quran manuscript, complete or invisible fragments that are still available to us now, are not earlier than the second century after the Hijrah. Nah, manuskrip asli Al-Quran yang masih ada sekarang kebanyakan berasal dari abad kedua Hijrah. Tapi ada penemuan luar biasa di Perpustakaan Nasional Mesir. Ada naskah yang ditulis di atas kulit kijang yang berasal dari tahun 68 Hijriah. Bayangin, tahun 68 Hijriah itu cuma berjarak 58 tahun setelah Rasulullah wafat. Ini membuktikan kalau tradisi penulis Al-Quran itu di atas media yang awet seperti kulit hewan itu benar-benar dilakukan sejak generasi sahabat dan tabiin awal. Al-Quran bukan sekedar cerita lisan, tapi bukti fisiknya sudah ada sejak abad pertama. Lanjut ke sini, lanjut ke it, lanjut ke nah, it is not known actually how many copies of the Quran were made at the time of Utsman, but Suyuti Makdum one in says the well-known one or five. This probably excludes excludes the copy that Usman keep for himself. The cities of Mecca, Damascus, Kufa, Basra, and Madinah each received copy. Ya di sini dijelaskan lalu apa yang terjadi dengan musab-musab yang dibuat zaman Khalifah Utsman. Imam Asyuyuti bilang ada 5 salinan utama, masing-masing dikirim ke pusat peradaban Islam saat itu. Mekah, Damaskus, Kufah, Basrah, dan Madinah. Ini adalah proyek standarisasi pertama di dunia. Khalifah ingin memastikan gak ada perdebatan cara baca di wilayah Islam yang makin luas. Setiap kota punya satu master text sebagai acuan. Ini dia.
Nah, di sini akan saya lanjutkan langsung ke the Quran in print from the 16th century when the printing press with movable type was first used in Europe and later in all parts of the world. The pattern of writing and of printing the Quran was further standardized. There were already printed copies of the Quran before this in the so-called block print form, and some specimen from as early as the 10th century. Nah, kita masuk ke era modern sejak abad ke-16. Mesin cetak mulai ditemukan di Eropa, tapi yang menarik, Ahmad van Denver mencatat bahwa Al-Quran sebenarnya sudah pernah dicetak jauh sebelum itu pakai metode block print. Sejak abad ke-10, di saat orang Eropa belum kenal mesin cetak, umat Islam sudah bereksperimen mencetak ayat Al-Quran pakai blok kayu. Ini menunjukkan kalau umat Islam itu selalu melek teknologi untuk menyebarkan kitab sucinya. Meskipun begitu, baru di abad ke-16 ke atas lah standarisasi cetakan ini benar-benar meluas ke seluruh dunia. Nah, di sini the first extant Quran for which movable type was used was printed in Hamburg in 1694. The text is fully vocalized. Probably the first Quran printed by Muslim is the so-called Mulai Usman edition of 1787, published in St. Petersburg, Russia, followed by others in Kazan, Persia, and Istanbul. Nah, kayak di sini fakta unik ini, di Al-Quran cetakan pertama yang pakai mesin cetak modern justru muncul di Hamburg, Jerman tahun 1694. Tapi kalau cetakan yang dikelola langsung oleh umat muslim, yang paling terkenal adalah edisi Mulai Usman tahun 1787 di St. Petersburg, Rusia. Kenapa di Rusia? Karena saat itu ada kebutuhan besar bagi umat muslim di sana untuk punya mushaf yang seragam. Karena setelah itu barulah percetakan Al-Quran menjamur di Kazan, Persia, sampai Istanbul di tahun 1877. Ini adalah era di mana Al-Quran mulai bisa dimiliki oleh siapa saja di rumah masing-masing, gak cuma di masjid atau istana raja. Nah, sini in 1858, the German Orientalist Friegel produced, together with useful concordance, the so-called Friegel edition of the Quran, printed in Arabic, which was since been used by generation of Orientalists. The Friegel edition was, however, a very basic defect. Its system of verse numbering is not in accordance with general use in the Muslim world. Nah, lalu ada orientalis Jerman namanya Friegel. Dia bikin edisi cetak tahun 1858 yang populer banget di kalangan akademi barat. Tapi penulis Ahmad van Denver masih kritik keras di sini. Dia bilang edisi Friegel punya basic defect atau cacat mendasar. Apa cacatnya? Sistem penomoran ayat ngaco. Contohnya di surat 4 ayat 31 yang harusnya satu ayat panjang, sama dia malah dipecah jadi 4 ayat. Inilah kenapa kita harus hati-hati pakai referensi dari luar, karena standar penomoran ayat dalam tradisi Islam itu sudah sakral dan gak bisa diubah-ubah semau kita. Lanjut di sini, the Quranic text in printed form now used widely in the Muslim world and developing in the standard version is the so-called Egyptian edition, also known
The King Fuad edition, since it was introduced in Egypt under King Fuad. This edition is based on the reading of Hafs as reported by Asim and was first printed in Cairo in 1925 until uh, until 13 or 1344 Hijriah. Numerous copies have since been printed. Nah, ini dia pahlawan utama musuh modern, edisi Mesir atau edisi Raja Fuad, dicetak di Kairo tahun 1925. Inilah Al-Quran yang sering kita pegang karena edisi ini pakai riwayat Hafs dari Imam Asim. Kenapa ini jadi standar dunia? Karena tingkat ketelitiannya luar biasa. Para ulama di Mesir saat itu benar-benar ngecek setiap titik dan harokatnya supaya sesuai dengan ras Utsmani. Sejak saat itu, edisi Mesir ini jadi versi standar di seluruh dunia muslim. Lanjut, kita akan ke tahap terakhir. Finally, the Quran printed by the followers of Sa'id Nursi from Turkey should be mentioned as an example of combining a handwritten beautifully illuminated text with modern printing technology. The text was handwritten by the Turkish calligrapher Hamid al-Amidi. It was first printed in Istanbul in 1947, but since 1976 was has been produced in large number and various size at the printing press run by the followers of Said Nursi in West Berlin. Nah, terakhir ada edisi dari pengikut Said Nursi. Ini keren banget karena mereka menggabungkan dua hal, seni tulis tangan dengan teknologi cetak offset modern. Ini adalah jawaban umat Islam terhadap modernitas. Kita nggak ninggalin seni tulis tangan yang bernilai tinggi, tapi kita pakai mesin buat memperbanyaknya supaya keindahan itu bisa dirahasiakan semua orang. Ini bukti kalau Al-Quran itu selain suci, dia juga adalah karya seni tertinggi. Ya mungkin itu saja penjelasan dari saya yang cukup panjang dan mungkin membosankan. Ya, sekian dari saya. Bila ada salah kata atau kata-kata yang berlibat mohon dimaafkan karena kita adalah manusia yang tidak sempurna kan ya. Dan bila ada salah kata menyinggung pemirsa sekalian mohon maaf. Kali ini saya akan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.